Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah-hikmah dari Imam Malik tentang hormat dan cintanya beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus banyak belajar kepada Imam Malik cara mencintai Nabi. Imam Malik ini dikenal tidak pernah naik tunggangan kuda apa unta. Kalau waktu di Madinah, beliau juga dikenal tidak pernah pakai sandal. Alasannya apa? Kata Imam Malik, saya malu menginjak tanah dengan alas kaki dan tunggangan yang di dalamnya terbaring Rasulullah. Maksudnya malu menginjak tanah yang di dalam tanah ini terbaring Rasulullah. Ya, karena beliau hidupnya di Madinah. Jadi sepanjang hayat beliau ini nyeker dan tidak pernah naik tunggangan. Dan beliau saking cintanya dengan Madinah, beliau tidak pernah mau meninggalkan kota Madinah, termasuk saat ditawari jabatan-jabatan yang tinggi oleh para khalifah. Ini bukti cinta yang pertama. Tema ini saya angkat biar kita lebih sibuk dengan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah dibandingkan sibuk mencari-cari yang sebaliknya. Ada contoh lagi, Imam Malik dalam kajian-kajian hadisnya. Imam Malik ini dikenal kalau bikin forum, bikin kajian itu tenang, lembut, tidak meledak-ledak, tidak ada ungkapan-ungkapan dengan teriakan-teriakan, dikenal lembut. Di antara alasannya apa? Karena beliau mengajarkan hadis yang itu dari Rasulullah. Beliau tidak ingin meninggikan suaranya, dalam tanda petik, kan ada ayatnya itu melebihi suaranya Rasulullah. Ada cerita suatu ketika Abu Ja'far al-Mansur ini khalifah, saat berdialog tentang hadis dengan Imam Malik, suaranya tinggi. Wah, langsung saja oleh Imam Malik ditegur. Kita ini di Madinah, dekat dengan Nabi. Jangan teriak-teriak, jangan meninggikan suara, karena kita sedang membahas tentang Nabi. Itu tawaduknya beliau, saking cintanya dengan Kanjeng Nabi. Ada juga cerita Imam Malik ini, kalau ada orang bertamu ke rumah beliau, ini pelayannya akan menemui dulu, kemudian menanyakan keperluan tamunya. Keperluannya apa? Kalau sudah dijawab, baru terus dicek. Ini tanya tentang urusan apa sih? Kalau hanya urusan fatwa-fatwa fikih, kan beliau imam fikih, mazhab Maliki, ya Imam Malik langsung keluar, kemudian melayani kebutuhan tamunya. Tapi sebaliknya, jika kepentingannya berhubungan dengan hadis, Imam Malik tidak langsung keluar, tapi beliau akan mandi dulu, pakai baju yang indah, pakai parfum, menggunakan sorban yang lengkap, kemudian baru keluar menemui tamunya. Ini karena beliau sangat menghargai Rasulullah, menghargai hadis yang sumbernya dari Rasulullah. Jadi membahasnya saja beliau tidak berani sembarangan, tidak berani dengan kata-kata yang keras dan tinggi, tidak berani dengan baju yang sembarangan, bahkan mandi dulu pakai parfum. Ini ekspresi cintanya seorang Imam Malik kepada Kanjeng Nabi. Ini boleh kita tiru, boleh kita ikuti. Ini wujud ekspresi penghormatan dan cinta kepada Rasulullah. Ada cerita bagaimana Imam Malik ini sempat mengalami hukuman cambuk.
karena fatwanya tentang baiat kepada khalifah. Nah, ceritanya Imam Malik ini dicambuki sampai pingsan. Saat pingsan dan siuman, beliau kemudian berkata kepada masyarakat Madinah saat itu, "Saksikanlah wahai khalayak, aku telah mengikhlaskan penderaku, aku telah memaafkan orang mencambuki aku ini." Nah, itu orang-orang heran, loh ini kok langsung dimaafkan ya, padahal dia telah menyiksa. Setelah ditanya, jawabannya Imam Malik apa? "Aku takut saat aku meninggal dan bertemu Rasulullah, maka aku sangat malu pada beliau jika ada kerabat Rasulullah yang masuk neraka gara-gara aku." Ja'far bin Sulaiman ini kan keponakannya Khalifah Al-Mansur, yang kalau dari segi silsilah disambung-sambung ya nanti ketemu dengan Kanjeng Nabi, ketemu dengan Rasulullah. Nah, Imam Malik ini meskipun sudah disiksa, dicambuki sampai pingsan, beliau tidak mau membalas, bahkan memaafkan. Alasannya apa? "Aku takut nanti kalau aku meninggal ketemu Rasulullah, ada keluarga dan kerabat Rasulullah yang masuk neraka gara-gara aku." Meskipun bukan salahnya Imam Malik, dia malu kalau ketemu Rasulullah. Mungkin khawatir Kanjeng Nabi, oh ini ulama inilah yang menjadi sebab Ja'far bin Sulaiman masuk neraka. Mungkin itu bayangannya Imam Malik begitu, sehingga langsung begitu sadar dimaafkan. Oke, itu salah satu bukti cintanya Imam Malik kepada Rasulullah. Ada cerita ini hubungannya dengan Rasulullah juga. Ini pelajaran buat kita. Jadi satu ketika Imam Malik ini dijamu murid-muridnya, makan enak untuk buka puasa. Begitu melihat hidangan, ini Imam Malik menangis. Murid-muridnya heran. "Wahai guru, kenapa menangis? Apa engkau tidak berkenan dengan hidangan yang kami siapkan?" Imam Malik cerita bahwa hal yang sama dulu pernah dialami oleh guru beliau, yaitu Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu pernah juga dijamu oleh Imam Malik untuk buka puasa, dan dalam perjamuan itu Imam Ja'far Shadiq juga menangis. Terus Imam Malik tanya, "Wahai guru, kenapa kok menangis? Apa tidak cocok dengan hidangan yang saya siapkan?" Terus Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Wahai muridku, ketahuilah jika aku sekarang teringat kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika beliau masih hidup, beliau sering berbuka hanya dengan 3 buah kurma. Bahkan tak jarang karena tidak ada makanan lagi, beliau berbuka hanya dengan sebutir kurma. Itu pun dibagi 2 dengan istri tercinta, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau adalah Nabi akhir zaman, makhluk paling mulia dan kekasih Allah. Meskipun demikian, Nabi tetap merasakan nikmat dan bersyukur serta memperbanyak ibadah kepadanya. Jadi Imam Ja'far Shadiq ini terharu melihat hidangan kok ya enak-enak, padahal dulu Rasulullah itu makan hanya 3 kurma, kadang 1 kurma dibagi 2. Itu pun sudah bersyukur dan memperbanyak ibadah. Bagaimana dengan aku? Itu yang membuat Imam Ja'far Shadiq menangis. Nah, selanjutnya Imam Malik muridnya mengalami peristiwa yang sama, dan beliau ingat juga perkataannya Imam Ja'far Shadiq, teringat kesederhanaan hidup Rasulullah, sehingga beliau juga menangis. Oke, ini salah satu cerita menunjukkan rasa cinta terhadap Rasulullah dan kesiapan untuk meneladani laku yang dijalankan oleh Rasulullah dari Imam Malik. Oke, teman-teman, semoga ada manfaat-manfaat, hikmah-hikmah yang bisa diambil dari Imam Malik.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.